بسم الله الرحمن الرحيم. وين التعلم والتعليم والنفع والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين والتمكين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Saya sudah mulai sedih, tapi sudah itu sunnatullah fi khalqih. Sunnatullah fi khalqih. Qala Sayyidina Rasulullah, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah berapa tahun, habis itu meninggal. Duduk sama temanmu atau yang kamu sayang sama dia atau cinta, wa ahbib man syi'ta, siapapun kamu cinta sama siapapun, pasti ada satu hari kamu tinggal dia. Dia duluan atau kamu duluan. Wa ish ma syi'ta fa innaka wahbi man syi'ta fa innaka mufariquh. Itu hidup kita seperti itu. Harus kita siap-siap. Hari ini kita di fasal fi hukm qiraatul Quran bighairil arabiyyah. Bab ini bagus, juga cocok. Ini masih besok ada satu bab lagi, tapi kita masih di bab membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Bukan terjemahnya, bacaan Al-Quran. Bacaan arti Al-Quran dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang itu tidak boleh, haram. Hasilnya, ringkasnya seperti itu. La tajuz qira'at Al-Quran bil-ajamiyah. Al-ajamiyah itu dalam bahasa Arab, bilang Arab, sudah yang bahasa Arab. Ajamiyah selain bahasa Arab. Kita bilang Inggris itu ajamiyah, bilang Turki ajamiyah, bilang Urdu ajamiyah, bilang Indonesia ajamiyah, bilang Perancis ajamiyah, bilang itu artinya selain bahasa Arab. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Itu dia bisa bahasa Arab atau tidak bisa, tidak boleh. Ini siapa? Dalam salat atau selain salat juga tidak boleh. Oke. Fa in qara'a biha fi salati lam tasih. Kalau dia keras kepala baca dalam salat dengan nama Allah Ta'ala yang Maha, itu tidak boleh. Salatnya batal. Salatnya batal. Ini mazhab kita, Imam Syafi'i dan Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa orang ini? Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal bilang tidak boleh. Karena kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab itu ibadah. Berarti tidak mungkin kita baca selain bahasa Arab. Ya, wa Dawud, wa Abi Bakr bin al-Mundhir, itu ada beberapa ulama yang tidak kasih izin untuk baca dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa selain bahasa Arab. Baca Al-Quran. Terus Syekh tulisannya itu biar kita belajar, itu masalah lain. Yang kita ini sekarang ada mushaf di sebelah saya itu orang Indonesia, dia tulis innallaha, tulis hurufnya innallaha, wa itu untuk belajar, tapi bacaannya juga itu lafaznya bahasa Arab, tapi hurufnya huruf Latin, tidak masalah, itu beda. Itu yang kita lihat di beberapa mushaf Indonesia, lafaznya Arab tapi pakai huruf Latin. Ini masih bacaannya Arab. Kita bantu orang yang tidak bisa baca huruf Arab, baca kata itu di dalam huruf Latin ini, tapi lafaznya Arab. Itu masih boleh. Yang tidak boleh itu yang kita dibilang terjemahnya yang asli. Dengan nama Allah Ta'ala ini tidak boleh. Alhamdulillah, puji bagi Allah Ta'ala yang bahasa Indonesia Rabbil Alamin sampai akhir itu tidak boleh. Tapi baca alhamdulillahi yang tulisannya alhamdulillah, ini ucapan Arab. Tidak masalah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yajuzu dzalik wa tasahhu bihi shalah. Tadi bilang Syafi'i, Malik, Ahmad bilang tidak boleh.
Tapi Abu Hanifah ini satu. Abu Hanifah rahimahullah yujuz dzalik wa tasihhu bihi shalah. Imam Abu Hanifah bilang boleh juga salatnya sah. Karena dia tidak masalah. Oke, tapi ada dari taman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan, mereka bilang boleh, tapi kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab, boleh. Mereka berbaiki kata Imam Abu Hanifah. Boleh kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, tidak boleh. Juga salatnya tidak sah. Ini ringkasnya. Juga bukan ringkasnya, ini hukumnya sudah. Mau apa lagi? Terus, yang lain, Syekh, tulisannya huruf Latin, tulisannya huruf apa namanya ini Inggris, tulisannya huruf Prancis, tulisannya, tapi ucapannya apa? Ucapannya Arab. Tapi yang kita baca pakai huruf Latin, tidak masalah. Yang penting, kenapa itu? Kenapa? Ada beberapa hikmah. Karena balaghah itu ada ilmu namanya ilmu balaghah. Yang di dalam Al-Quran kalau kita kasih bahasa Indonesia atau baca dalam bahasa Indonesia itu hilang. Itu yang maksud. Yang maksud dari Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran? Ya, kita bilang itu mukjizat. Mukjizat. Kenapa mukjizat? Butuh mukjizat untuk apa? Biar orang kufar Quraisy kalah di hadapan Al-Quran. Bagaimana bisa tahu mereka kalah atau tidak? Mereka tidak bisa bikin atau bisa tidak bisa bikin Quran seperti Al-Quran. Kenapa? Karena mereka lihat kata-kata ayatul Quran, ilmu yang di dalam Al-Quran, bicara Al-Quran itu luar biasa. Ini bukan manusia. Ini bukan bicara manusia. Sampai dalilnya dari dari orang yang belum masuk Islam waktu itu, Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu ayah Khalid bin Al-Walid. Orang kafir. Mereka kirim atau menutus Al-Walid biar berjanjian sama Nabi Muhammad. Waktu dia bilang, wahai Muhammad, kamu mencaci maki Tuhan kita, yang maksudnya batu itu. Kamu juga mencaci maki keluarga kita, ayah ibu itu mereka sasat. Kamu ini. Rasulullah diam dengar. Ya betul, saya bilang seperti itu. Ya. Oke. Setelah itu bilang sama dia, sudah selesai? Ya sudah selesai. Ayo dengar saya. Tadi saya dengarmu, sekarang dengar saya. Baca satu surat Al-Quran. Dia baca dari surat Fussilat. Waktu dia dengar, balik lagi bilang sama mereka, kalau mau nasihat saya harus kamu ikut orangnya. Yang dia baca itu bukan syair, bukan itu sihir, bukan kahin, dukun. Itu bukan orang biasa. Itu bicara benar betul dari Tuhannya, yang Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala. Ya, kita baca. Setelah mereka bilang, Muhammad itu menyihiri atau kasih sihir kepadamu sampai kamu mau ikut dia. Pertama dia bilang sama mereka, ya ambil nasihat dari saya, harus ikut Muhammad karena dia jujur benar. Itu bukan bicara yang seperti kita belajar syair atau bicara biasa yang kita ada di antara kita. Mereka bilang, ya sudah, Muhammad kasih atau menyihirin atau kasih sihir kepadamu. Harus kamu kasih. Dia bilang sebelum itu bilang apa, ini nasihat dari saya itu Qur'annya inna lahu la halawah. Dia bilang sama mereka, kasih sifat Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran sama kepada mereka. Ini siapa? Quran masih kafir. Bilang inna lahu la halawah. Quran itu, dia bilang sama mereka, Quran itu ada rasa manis. Wa inna alaihi la talawah. Talawah itu lembut katanya. Wa inna a'lahu la musmir. Atasnya ada buah. Kalau kamu dengar. Wa inna asfalahu la mughdiq. Mughdiq itu kurma. Kalau kurma, bukan kurma, itu namanya apa bahasa Indonesia? Anggur. Kalau buahnya sudah hasil, bagaimana itu? Kalau buahnya sudah matang, ke bawah ya kan? Jadi bagus. Itu bilang sama mereka, a'lahu la musmir wa asfaluhu la mughdiq. Artinya luar biasa.
lebih afdal kamu ikut Muhammad. Mereka bilang, oh Muhammad sudah kasih sihir kepadamu, kamu mau ikut dia. Dia, oh Al-Walid itu orang yang mulia di antara mereka. Bilang sama mereka, mereka bilang sama dia, seharus kamu kasih kabar yang terakhir. Mau ikut Muhammad atau mau ikut kita? Iya, kasih kesempatan. Kasih 1 hari dia, setelah dia berpikir, bilang sama mereka itu sihir. Itu sihir. Kenapa sihir? Karena dia terpisah di antara suami dan istri, di antara saudara. Lalu kasih berapa syarat? Berapa kata-kata? Allah Ta'ala kasih ceritanya di surat Al-Muddathir. Innahu fakkara faqaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma nadhara. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wa astakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Sa'uslihi sakar. Kita baca di surat Al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddar. Pikir dulu dan berkira. Perkiraan itu syair, itu sahir, itu apa? Fakkara wa qaddar. Thumma fakkara. Dia diulang-ulang. Tidak cukup 1 kali. Karena pertama bilang mereka sama mereka sebelum tafkir, sebelum ada fikir itu, dia bilang kamu ikut Muhammad aja. Ini benar bacaan itu bukan dari manusia. Tapi setelah dia fikir, kalau saya ikut Muhammad berarti mereka keluarin saya dari golongan mereka. Berarti mereka bilang ini, berarti ini ganggu saya. Ada fikir. Innahu fakkara. Sampai ulama bilang kalau kamu mau niat sedekah atau zakah, waktu muncul fikir langsung keluarin. Saya mau sedekah 1 juta. Setelah saya dengar nasihat bilang mau sedekah 1 juta, keluarin 1 juta, taruh di situ sudah. Ini sedekah. Kenapa? Karena bisa berubah. Kalau kamu di masjid, setelah kamu lagi dengar mau'izah, saya hari ini mau atau tadi saya dengar nasihat, berarti saya harus sedekah hari ini 1 juta. Setelah kamu keluar, sudah mulai kurang. Kenapa 1 juta? Cukup 500. Waktu kamu balik ke rumah, 500 juga banyak ini. Mungkin kalau saya kasih orang miskin, ini 200 aja. Waktu kamu keluar, orang miskin yang biasa kerjaannya itu cari botol plastik, ya kan? Dia hasilnya dalam 1 hari 25. Mungkin bilang ini 200 banyak itu. Orangnya seperti ini cukup 50, saya cukup. Ya, itu karena tafkir itu, fikiran itu kadang-kadang tentang ibadah bahaya. Seperti kalau mau ke atas, kadang-kadang enggak, malah kurang. Ya, masih. Ini setelah dengar nasihat, bilang saya seharus qiyamul lail. Tapi waktu qiyamul lail mulai, wah ya saya capek, sudah cukup setengahnya aja. Waktu mulai, ya 2 rakaat aja. Ya, berarti ulama bilang kalau dapat semangat seperti ini, amal yang kebaikan, kamu langsung melakukan atau melaksanakan sebelum mulai datang futur. Itu orangnya, kalau fakkara wa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nadhara, summa abasa wa basar, ini bagaimana? Terus summa adbara, ini sihir, in hadza illa sihrun yu'sar. La ilaha illallah. Jadi kita harus berhati-hati. Ini lihat tadi sifatnya, inna alaihi la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna alahu la musmir wa innahu la mughdiq wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu yu'la wa la yu'la alai wa innahu ya'lu wa la yu'la alai. Orang kafir bilang itu kata itu yang paling atas, tidak mungkin ada kata di atasnya. Kenapa? Karena dia fasih. Kalau kita baca Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, itu semuanya hilang. Itu sebab atau hikmah tidak boleh baca di dalam bahasa selain Al-Quran. Itu hilang semuanya. Yang namanya al-balagha wal badi' wal ma'ani, semuanya tidak bisa dapat kalau kita baca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau lain bahasa Arab. Oke, fasal yang berikutnya, faslun fi hukm qira'atil Quran bil qira'at al mutawatirah wasyaddah.
Ini fasal ini balik ke sejarah Al-Quran. Tapi mungkin di sini Al-Imam Nawawi tidak jelasin lebih. Karena harus kita di sini bicaranya sama orang yang sudah ahli qiraat faham. Tapi sebelumnya saya harus jelasin di sini atau kasih jelas sama teman. Qiraat Al-Quran itu kenapa kita bilang qari ahli qiraat? Apa itu qiraat? Qiraat itu namanya qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah ada qiraat sab'ah itu 7 atau 10 qiraat atau 14. Ya, Syekh itu kenapa bilang sab'ah? Kenapa bilang 7? Itu saya sudah pernah sebut atau Rasulullah dalam hadis sahih yang kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab dalam satu hari dia lagi duduk di masjid. Ada Hakim bin Hisham Hakim bin Hisham ya. Hisham bin Hakim atau Hakim bin Hisham. Walhasil Hakim. Ada Hakim. Hakim itu datang Sayyidina Umar lagi di masjid, lagi baca Al-Quran, lagi duduk zikir di masjid. Waktu dia datang salat duha. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, suara Sayyidina Umar dengar suaranya karena enggak ada di masjid selain. Jadi Sayyidina Hakim waktu baca bersuara, tidak ada mesti orang. Tidak ganggu orang, ya kencang suara sedikit. Sampai Sayyidina Umar dengar bacaannya. Ya. Dia baca dari surat Al-Furqan. Baca. Dalam bacaannya ada berapa kata-kata beda. Yang Sayyidina Umar baca atau hafal dari Rasulullah itu beda. Setelah dia bilang sampai saya Sayyidina Umar bilang waktu saya dengar bacaannya beda sama yang saya belajar dari Rasulullah, sampai saya mau tarik dia waktu sedang salat, masih salat. Kenapa? Karena bacaannya selain. Saya marah. Dari mana bacaannya itu? Dia tunggu sampai salam, bilang sama dia, kamu belajar dari mana itu bacaan ini? Ini dari Rasulullah. Bukan. Bohong itu. Saya juga hafal surat ini dari Rasulullah. Beda sama yang kamu baca. Waduh. Ya. Dia pegang Sayyidina Hakim. Pegang di bajunya. Ini. Ayo, tarik. Mana? Ke Rasulullah. Biar Rasulullah lihat gimana kamu baca ini, bawa dari mana atau bacaan itu dari mana. Dia datang, wahai Rasulullah, tadi saya ceritanya gini. Ayo, ya. Ayo, Umar, lepas dulu. Wahai Umar, lepas dulu. Dia bicara sama Rasulullah masih pegang baju Sayyidina Hakim. Lepas dulu. Ayo, baca. Hakim baca. Dia baca seperti yang tadi baca di masjid. Yang dia belajar dari Rasulullah. Sayyidina Umar bilang, baca seperti yang saya dengar di masjid. Sama, tidak beda. Rasulullah bilang seperti itu turun. Al-Quran turun seperti yang tadi. Bacaannya seperti itu. Artinya bacaannya dari saya juga. Oke. Rasulullah suruh Umar, wahai Umar, coba baca. Umar baca. Sayyidina Umar bilang, saya baca seperti yang hafal dari awal, bukan seperti bacaan Hakim. Enggak, yang saya hafal. Beda, artinya beda sama bacaan Hakim. Setelah dia selesai, Rasulullah bilang, Al-Quran turun seperti itu juga, Umar. Rasulullah bilang sama dia, dalam satu hari, Jibril datang. Suruh saya baca Al-Quran dalam satu huruf. Saya baca dalam satu huruf. Mikail bilang sama saya, minta tambah dari Jibril. Tambah satu huruf lagi. Dia kasih baca dalam satu huruf lagi. Jadi 2. Ya, Jibril, Mikail bilang sama saya, minta lagi. Dia bilang sama dia, 1, 2, 3, sampai 7 huruf. Apa itu 7 huruf? Ya, ini yang ilmu ahli qiraat. Tapi Rasulullah kasih tahu kenapa dia minta 7 huruf. Dia bilang karena di umatku ada yang tidak bisa baca, ada yang bacaannya bata-bata, ada yang lidahnya berat.
Ada orang yang ummi, artinya yang dia baca mudah-mudahan sudah masuk di dalam bacaan Al-Quran. Tapi setelah itu Rasulullah bilang al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, artinya yang bacaannya bagus itu duduk sama malaikat dan muqarrabin. Bacaannya yang kurang itu kurang itu biar kita tambah semangat belajar baca Al-Quran. Dari situ itu namanya al-ahrufus sab'ah, huruf yang ketujuh. Terus ilmu itu jadi di antara hati sahabat. Mereka ada berapa orang bacaannya beda, ini fulan sama fulan beda. Sampai datang Abu Mujahid dia buku tulis buku pilih qiraat sab'ah atau al-ahrufus sab'ah. Dia pilih 7 orang yang bacaannya yang paling bagus. Yang sekarang namanya Al-Qurra as-Sab'ah. Oke. Mereka kasih syaratnya apa? Syarat itu bacaan yang benar, yang sahih, kasih 3 syarat. Yang pertama, dia sesuai bahasa Arab, muwafiq. Muwafiq lil Arabiyah. Apa makna muwafiq ya? Sesuai. Atau sesuai kaidah, sama seperti kaidah bahasa Arab. Juga ittisalus sanadnya menyambung dari orang yang baca sampai Nabi. Kita tahu orangnya saleh atau tidak, ahli agama atau tidak. Wa ittisalus sanad wa muwafaqatuhu lil Arabi, muwafaqah lil rasmi. Dia kita lihat seperti tulisan Sayyidina Utsman bin Affan, lil rasm al-Utsmani. Jadi kalau kita lihat mushaf Utsman bin Affan sama tulisan yang di antara kita sama, ini artinya qiraat sab'ah. Kalau enggak tulisannya beda, katanya itu hurufnya beda, itu berarti bukan sab'ah. Jadi apa itu sab'ah? As-sab'ah itu bil ijma' mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu ma rawahu jam'un an jam'in yastahil tawatur. Dalam ilmu hadis itu ada namanya mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada 5 orang, 3 orang ke atas semuanya bilang Rasulullah bilang gini. Berarti itu namanya mutawatir. 3 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang itu namanya sudah mutawatir. Namanya mutawatir. Banyak orangnya yang kasih tahu. Jadi itu tidak masuk Al-Quran. Berarti al-qiraat as-sab' al-mutawatirah. Kalau kita bilang as-sab' al-mutawatirah, qiraat yang ketujuh mutawatirah itu artinya banyak riwayat bacaan ini. Oke. La ilaha illallah. Dari mana muncul itu qiraat sab'ah? Ya, seperti tadi dari sahabat, juga dari mushaf Sayyidina Utsman bin Affan, juga dari kaidah atau sesuai kaidah bahasa Arab. Kenapa dari mushaf Sayyidina Utsman bin Affan? Mushaf Sayyidina Utsman bin Affan dia waktu mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, dia kirim satu ke Makkah karena dia waktu itu di Al-Madinah. Kirim satu, taruh pertama di Al-Madinah untuk ahli Al-Madinah. Kasih berapa orang ngajarin dari mushaf tersebut. Ayo ikut yang tulis di sini. Kenapa? Karena sudah banyak sahabat punya qiraah, tapi nggak ada saksi dia bilang ini bacaannya dari Nabi Muhammad SAW. Juga dia tidak bisa tolak. Jadi dia kumpul berapa orang, coba lihat bacaan ini, jadikan qiraah ahli Al-Madinah. Kirim satu mushaf juga ke Makkah. Sama orangnya biar ngajarin mereka dari mushaf tersebut. Ikut orangnya, ikut tulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Kirim satu ke Al-Iraq, Al-Kufah, satu ke Mesir, satu ke Syam, satu ke Yaman. Itu 7 mushaf dia kirim sama orang ahli qiraat. Jadi namanya ahli qiraat sab'ah. Itu namanya mutawatir. Al-qiraat as-sab' al-mutawatirah. Hukumnya apa itu? Kalau kamu baca dalam salat kita sah. Tidak masalah. Ya. Terus tapi Syekh saya tidak paham. Saya bahasa Andalusi kebetulan.
Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya selalu baca seperti ini. Maliki Yaumiddin. Tapi tiba-tiba Syekh saya tahu itu qiraat ahli qiraat sab'ah. Bagaimana hukum saya? Ya itu beda. Kalau kamu sudah faham ini ahli qiraat, boleh. Tapi kalau kamu tidak, bukan ahli qiraat, baca dari kepalamu, itu tidak boleh. Ya. Al-qiraatus sab'ah, jadi al-qiraatus sab'ah itu ada syaratnya. Juga siapa itu qurra sab'ah? Ya, kalau saya masuk di sini karena 7 qari. 7 qari. Ya. Setiap qari punya 2 riwayat. Jadi berapa itu? 14. Kalau saya sebut-sebut namanya, itu ada dalam ilmu qiraat, ada namanya Nafi' wa Abu Amr al-Basri wa Ibn Kathir. Nafi' birawiyai Warsh wa Qalun, wal Basri birawiyai Ad-Duri wal Kisai, wa Ibn Kathir birawiyai, qiraat ahli Makkah Ibn Kathir birawiyai Qumbul wal Bazzi, وعاصم براويه هشام وعاصم براويه حفص وشعبة، وابن عامر براويه هشام وابن ذكوان، وحمزة براويه خلف ويعقوب خلف وخلاد، itu 7. Setiap orang punya 2 rawi. Jadi jadi orangnya 14. Ini 7 orang. Namanya ahli qiraat sab'ah. Yang sekarang namanya qiraat sab'ah. Masih ada 3 yang sisa. Itu hukumnya apa? Di antara mereka ini khilaf. Masuk ke mutawatir atau tidak. Karena yang ke-7 tadi itu sudah mutawatir. Semuanya itu riwayatnya dari jamaah. Banyak orang yang riwayat 7 yang tadi. Tapi yang 3 itu, yang ke-10 itu ada khilaf di antara. Ada yang bilang mutawatir, ada yang bilang tidak. Tapi yang sahih, kata yang sahih, mutawatir. Jadi al-mutawatir 10. Al-mutawatir jadi 10. 7 itu yakin mutawatir. 3 ada khilaf di antara ulama, tapi yang sahih itu mutawatir, jadi masukin di 10. Al-mutawatir jadi 10. Yang tidak mutawatir itu 4. Yang tidak mutawatir itu 4. 3 tidak mutawatir. Ada khilaf, ada yang bilang ini, tapi dia tidak mutawatir. 4. Jadi bacaan Al-Quran berapa itu? 14. 14. Jadi ada satu bacaan itu yang paling banyak, namanya syadz. Apa itu syadz? Itu bacaan satu orang dari sahabat. Kita tidak bisa tolak karena mungkin dia Quran. Dia yakin belajar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak ada orang sahabat bantu dia biar saksi ini bacaannya seperti, atau saya sudah pernah baca sama dia, atau pernah baca seperti bacaannya di hadapan Nabi. Ini namanya syadz. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan tulis sama jamaah yang bilang ini kita baca dari Nabi gini, sudah terima yang ada jamaah. Tapi kalau ada satu orang bilang sama dia, tunggu dulu, cari yang banyak hafal. Kamu hafal surat, contoh biar banyak, biar teman kita paham. Kamu hafal surat An-Naba? Ya, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim dari Naba. Kamu hafal? Ya, bacaannya sama ini 5 orang, 10 orang bacaannya sama. Berarti kita surat An-Naba awalnya gini, akhirnya ini. Bacaannya seperti ini. Sudah. Tapi ada satu orang baca surat An-Naba, ya, bacaannya beda sedikit. Ada orang yang baca seperti itu? Enggak ada. Itu orang sahabat sama. Itu orang yang sendiri, itu namanya syadz. Syadz. Kenapa syadz? Karena paling banyak bacaannya gini, kecuali fulan. Itu namanya syadz. Kita tidak bisa tolak, tidak bisa bilang, oh haram baca ini. Kamu boleh baca. Tapi mereka bilang bacaan Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud. Bacaan, biar kita paham, bacaan Ibnu Mas'ud itu
di mushaf Ibnu Mas'ud dia tidak masukin qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu dan qul a'udzu birabbil falaq. Ibnu Mas'ud aja. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat yang lain semuanya bilang itu qul a'udzu, qul huwallahu, qul a'udzu ini bacaannya benar dari Al-Qur'an. Setiap kali kita baca sampai akhir. Ibnu Mas'ud bilang enggak. Saya waktu belajar sama Rasulullah itu bukan Quran, itu doa aja untuk anaknya Al-Hasan wal Husain. Ya, kalau kita dengar seperti ini berarti kita pilih yang mana? Pasti yang banyak. Ini yang tadi kita bilang terjemahnya. Syekh, saya sudah pernah Ustadz Fulan bilang boleh baca Al-Quran dalam bahasa lain. Ya, saya tadi bilang sama kamu kalau dia ikut Abu Hanifah ya boleh. Tapi saya sendiri ikut siapa? Saya ikut yang paling banyak. Paling banyak bilang tidak boleh berarti sudah bilang sudah tutup masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Cukup ya.